هذا شيء لم يعمله السلف، أنهم كانوا يتقصدون الاجتماع على الإفطار في رمضان ولا في غيره. أما إذا كان الغرض من هذا هو من أجل أن يفطر عندهم الفقراء والمحتاجون فهم يعرضون الإفطار في المسجد لأجل المحتاجين والفقراء فلا بأس. أما إذا كانوا يجتمعون هم وحدهم ويقولون هذا فيه فضيلة، هذا ليس من عمل السلف. نعم. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. Terbiasa meskipun orang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik atau tidak baik, semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Nyata tidak, jika kegiatan bukber atau buka bersama pada bulan suci Ramadan tidak diperkenankan dalam syariat Islam dengan alasan kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan salafus sholih. Sudah menjadi lumrah ketika memasuki bulan suci Ramadan, terdapat satu budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, yaitu buka bersama atau dalam bahasa trennya di kalangan para pemuda biasa disebut dengan singkatan bukber. Tradisi buka bersama adalah tradisi mengundang kerabat, teman, sekantor, atau kalangan lainnya untuk berbuka puasa bersama-sama, di mana sang pengundang yang menyediakan makanan berbuka. Pada umumnya, mereka yang diundang merasa senang dengan kegiatan ini, meski tidak dipungkiri bahwa ada sebagian orang yang enggan untuk menghadirinya dengan berbagai alasan. Di antaranya, lebih memilih berbuka dengan anggota keluarga karena waktu berbuka puasa adalah waktu yang sangat baik untuk lebih mengeratkan hubungan batin antara orang tua dan anak-anaknya. Bukber saat bulan puasa tidak ada salahnya, justru bisa mendatangkan pahala karena bisa bersilaturahmi. Namun, bukber bisa juga mengurangi pahala manakala melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Meski tidak diperintahkan secara eksplisit dalam Islam, namun secara umum makan bersama atau bukber pernah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diterangkan lewat hadis riwayat Abu Daud, para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, "Mengapa makan tidak kenyang?" Kemudian Nabi balik bertanya, "Apa kalian makan sendiri?" Para sahabat menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, "Makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah kepada kalian semua." Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, terkait dengan bukber, umumnya juga bisa dilakukan dengan mengundang orang lain, baik satu atau lebih, untuk bersama-sama berbuka puasa dengan makanan yang telah disediakan oleh pengundang. Ini artinya, orang yang mengundang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Dalam hal ini dinyatakan dalam suatu keterangan bahwa banyak kebaikan yang dijanjikan bagi para pelakunya. Baginya diberikan pahala semisal pahala orang berpuasa yang ia beri makanan untuk berbuka, tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir Ma'limatut Tanzil menyampaikan satu hadis yang cukup panjang tentang hal ini. Sebagian kutipan hadis menyatakan, An Sa'id bin Musayyab an Salman qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana faqala man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah laisa kulna yajidu ma yufattiru bihi shaim
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawaba liman fattara sha'iman ala malqati labanin aw tamratin aw syarbatin mimma. Faman asba'a sha'iman saqahu Allahu azza wa jalla min haudi syarbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannata. Artinya, dari Sa'id bin Musayyab dari Salman, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka hal itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Baginya pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang diberi buka tersebut. Orang-orang berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami dapat memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memberikan pahala yang demikian ini kepada orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan susu encer, sepotong kurma, atau seteguk air. Dan barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, di mana setelahnya ia tak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari terdapat penjelasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Hibban bin Abi Janda. Sesungguhnya sedekah yang paling cepat sampai ke langit adalah bila seseorang menyiapkan makanan yang baik lalu ia mengundang saudara-saudaranya untuk menikmatinya. Buka bersama atau bukber bisa memberikan beberapa hikmah jika dilakukan dengan benar. Di antaranya adalah menjalin lagi tali silaturahmi. Selama ini sebagian besar dari kita banyak yang menghabiskan waktu dengan hanya bekerja saja. Akhirnya silaturahmi yang penting jadi terputus. Saat buka puasa bersama, kita bisa bertemu dengan banyak orang. Obrolan singkat yang terjadi bisa menyambung lagi ikatan silaturahmi. Maka dengan demikian, adanya buka bersama atau bukber bukanlah suatu hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Tetapi dalam acara bukber tersebut harus diwaspadai, tidak diperkenankan berbuat hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.